Lanjutan bab Laelius tentang persahabatan. Dengan demikian, ketika dua orang saling tertarik dengan kualitas masing-masing, maka akan ada kecenderungan untuk menjalin kebersamaan. Selanjutnya, hal yang berhubungan dengan orang yang mereka sukai membuat mereka senang dengan keberadaan dan karakter orang tersebut. Juga mendorong untuk membalas kebaikannya dan memberikan pertolongan untuknya tanpa mengharap balas jasa. Dua orang dalam hubungan seperti itu akan menjadi rival yang bersaing dengan cara paling terhormat. Begitulah cara kita bersahabat dengan baik. Fakta bahwa persahabatan terwujud melalui proses alamiah dan bukan karena kekurangan manusia akan menjadikannya semakin kuat dan tulus. Jika keuntungan adalah dasar pemersatu persahabatan, maka ketika keuntungan sirna, demikian pula dengan persahabatan itu. Namun kenyataannya adalah persahabatan merupakan hal alamiah, dan karena sesuatu yang alamiah bersifat abadi, demikian pula persahabatan yang tulus. Dengan demikian, begitulah pendapatku mengenai terwujudnya persahabatan. Apa kalian ingin memberikan pendapat? Fannius: tidak, Laelius, silahkan dilanjutkan. Karena Saviola lebih muda dariku, aku merasa berhak bicara mewakili dirinya juga. Sehingga kami berdua memintamu untuk melanjutkan. Saviola: Fannius, benar sekali. Laelius, izinkan kami mendengar pendapat lain yang ingin kau katakan. Laelius: kalau begitu akan kuberitahukan poin-poin yang sering kali muncul ketika aku membahas topik ini dengan Scipio. Dia berkata bahwa hal tersulit di dunia adalah mempertahankan persahabatan hingga akhir hayat. Akhir tersebut bisa berupa hilangnya timbal balik di dalamnya, atau pandangan politik seseorang yang memengaruhi hubungannya dengan sahabatnya. Dia pun menambahkan, ada satu hal lagi yang selalu berubah, yaitu karakter manusia, yang bisa dikarenakan ketidakberuntungan atau beban yang meningkat seiring usia. Dia menjabarkan poin ini dengan membandingkan apa yang terjadi kepada orang-orang pada masa awal kehidupan mereka. Ketika lelaki meninggalkan masa kanak-kanak, di saat yang sama mereka menanggalkan persahabatan, tak peduli seberapa erat itu. Atau bahkan jika mereka berhasil mempertahankan hubungan ini hingga masa kedewasaan awal, seringkali mereka akan memutusnya pada masa tersebut. Karena bisa saja kedua lelaki dewasa bersaing memperebutkan seorang istri, atau memperebutkan sesuatu yang hanya bisa didapatkan salah satu pihak dan tidak bisa dibagi berdua. Meski persahabatan mereka berhasil bertahan lama, pasti akan segera rusak ketika mereka bersaing memperebutkan jabatan kenegaraan. Di satu sisi lainnya, pada sebagian besar orang, penghancur terburuk persahabatan adalah keserakahan akan uang. Untuk pria, ambisi bersaing memperebutkan pekerjaan dan reputasilah yang paling berbahaya, bahkan di antara dua orang yang sebelumnya telah bersahabat karib. Scipio juga memberikan pandangan bahwa banyak persahabatan yang hancur dengan tragis dan sudah sepantasnya, yaitu ketika salah satu pihak meminta pihak lainnya melakukan hal yang buruk, mungkin untuk memperkuat kekuasaannya atau memintanya turut andil dalam perbuatan buruk lainnya. Tentu saja ketika permintaan itu ditolak, orang yang meminta hal tersebut memutus tali persahabatan. Orang-orang yang meminta sahabat mereka untuk melakukan apa saja, menandai bahwa mereka pun siap melakukan apapun demi sahabat mereka, meski orang-orang seperti itu tidak baik. Tuduhan yang terus timbul setelah kejadian seperti ini seringkali memutus tali persahabatan dan melahirkan permusuhan yang abadi. Scipio berkata bahwa itu adalah salah satu takdir buruk yang membayangi setiap persahabatan. Untuk menghindarinya, kebijaksanaan yang baik dan keberuntungan dibutuhkan. Berarti jelas seorang perlu mempertimbangkan sejauh mana dia rela untuk membantu sahabatnya. Sebagai contohnya, jika Coriolanus memiliki banyak sahabat, apakah mereka harus memihaknya ketika dia memberontak melawan negara ini? Atau haruskah para sahabat Spurius Cassius atau Maelius mendukung keduanya ketika mereka mencoba menjadi tiran di Roma? Sementara itu, ketika Tiberius Gracchus mengacaukan pemerintahan,
Quintus Tubero dan para sahabat lainnya seumurannya para sahabat lain seumurannya justru meninggalkannya. Di satu sisi, Gaius Blosius dari Cumae yang menikmati keramahan keluargamu Saviola memohon keringanan kepadaku, atau aku adalah penasehat untuk konsul Laenas dan Rupilius. Dia mengajukan permintaan ini demi membantu Tiberius Gracchus. Blosius berkata bahwa dia sangat menjunjung tinggi Gracchus, sehingga dia merasa wajib untuk melakukan apapun yang diminta oleh sahabatnya. Bahkan jika Gracchus sendiri memintamu membakar Capitolino atau nama bukit tempat kuil Jupiter terletak di Roma kuno, aku pun bertanya kepadanya. Dia tak akan pernah menginginkan hal seburuk itu. Namun andai dia menghendakinya, aku harus mematuhinya. Sungguh perkataan yang tidak pantas. Blosius bertindak sesuai dengan tugasnya, bahkan lebih buruk lagi. Dia tidak puas sekedar mengikuti rencana busuk Gracchus, tetapi dia turut andil di dalamnya. Blosius bukan hanya mendampingi Gracchus, tetapi juga memimpin pemberontakannya. Ketika kegilaannya membuatnya berhadapan dengan pengadilan, Blosius ketakutan dan kabur ke provinsi Asia. Di sanalah dia bergabung dengan musuh negara kita dan membayarkan sejumlah besar uang sebagai denda atas kejahatannya terhadap Republik Roma. Dengan demikian, berbuat jahat demi seorang sahabat bukanlah alasan, karena dasar yang menyatukan dua manusia dalam persahabatan adalah kepercayaan terhadap kebaikan satu sama lain. Jika kemudian kita berhenti menjadi orang baik, sulit bagi persahabatan itu untuk tetap berlangsung. Jika kita memutuskan untuk mengabulkan apapun yang diminta sahabat kita atau meminta segalanya dari mereka demi memuaskan keinginan kita, itu tidak akan merugikan jika manusia memiliki kebijaksanaan mutlak dan tanpa celah. Namun para sahabat yang kuketahui adalah mereka yang benar-benar ada di depan kita atau pernah kita temui, atau setidaknya pernah kita dengar melalui cerita. Maksudku adalah mereka adalah orang-orang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Merekalah orang-orang yang patut kita contoh. Tentu saja mereka belum mencapai kebijaksanaan sempurna, tetapi kita bisa menilai siapa di antaranya yang paling mendekati kategori tersebut. Kita mengetahui dari para leluhur kita bahwa Aemilius Pappus bersahabat karib dengan Gaius Fabricius, hingga mereka 2 kali menjadi rekan dalam konsulat dan bertugas bersama sebagai sensor. Menurut tradisi, Manius Curius dan Tiberius Coruncanius juga sangat akrab. Tidak hanya dengan kedua tokoh yang baru kusebutkan, tetapi juga dengan satu sama lain. Jika kita membayangkan para tokoh sehebat itu, mustahil rasanya jika salah satu di antara mereka meminta sahabatnya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehormatannya, dengan sumpah yang telah diambil, atau dengan kepentingan negara. Jika mereka sendiri menerima permintaan seperti itu, anggapan bahwa para tokoh dengan karakter tersebut akan menolak sudah sangat jelas tanpa perlu disebutkan. Mereka semua adalah orang-orang berintegritas. Mereka menganggap mengabulkan atau mengajukan permintaan seperti itu sama buruknya. Di satu sisi, Tiberius Gracchus tidak termasuk ke dalam golongan ini. Dia tidak segan berteman dengan orang yang siap menuruti keinginannya, orang-orang seperti Gaius Carbo dan Gaius Cato. Bahkan adiknya Gaius Gracchus juga seperti itu. Meski sebelumnya dia tidak terlalu mendukung, kemudian dia menjadi pendukung fanatik keinginan tersebut. Jadi inilah peraturan yang harus diterapkan dalam persahabatan. Jangan pernah meminta hal yang jahat, dan jika kau diminta melakukan hal seperti itu, tolaklah. Melakukan tindak kejahatan dengan alasan demi seorang sahabat tidaklah bisa diterima. Alasan tersebut itu bukanlah alasan untuk pelanggaran apapun, apalagi pelanggaran kepada negara kita. Seperti yang kalian, Fannius dan Saviola, telah ketahui, situasi masa kini mengharuskan kita untuk mewaspadai krisis nasional yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tradisi politik yang didirikan oleh generasi Roma sebelumnya telah dibuat melenceng cukup jauh dari tujuan awalnya. Tiberius Gracchus mencoba meraih kekuasaan sebagai seorang raja, bahkan selama beberapa bulan. Secara kasat mata, dia telah menjadi raja. Penduduk Roma belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini.
Terlebih lagi ketika dia meninggal, para sahabatnya meneruskan apa yang telah dilakukannya. Apa yang mereka lakukan kepada Publius Scipio selalu membuatku sedih meski hanya sekedar kata-kata. Sementara untuk Karbo, kita telah mentolerir dirinya semampunya karena pemimpinnya Tiberius Gracchus belum lama ini telah dihukum. Namun aku tidak mau memperkirakan apa yang bisa diharapkan ketika Gaius Gracchus menjadi tribunus untuk menggantikannya. Masalah datang silih berganti, dan ketika kekacauan seperti ini telah dimulai, maka situasi memburuk dengan sangat cepat, dan bencana akan terjadi tak lama kemudian. Dampak dari keputusan tentang pemungutan suara yang ditetapkan bahkan sebelum pemberontakan Gracchus dimulai, pertama Undang-Undang Gabinia dan 2 tahun kemudian Undang-Undang Cassian, selalu berujung kekacauan. Berdasarkan pengamatanku, majelis kini telah berpisah sepenuhnya dari Senat, dan kebijakan penting ditentukan dengan tergesa-gesa. Paling mungkin akan segera terjadi adalah semakin banyak orang yang lebih paham cara melakukan pemberontakan dibandingkan memahami cara menghentikannya. Relevansi dari peristiwa-peristiwa tersebut dengan diskusi kita saat ini adalah bahwa tidak akan ada orang yang melakukan tindakan seperti itu, kecuali jika mereka memiliki sekutu. Jadi semua orang yang memiliki akal harus mengingat baik-baik bahwa jika secara tidak sengaja mereka menjalin persahabatan yang menghancurkan seperti itu, maka tidak perlu ragu untuk pergi menjauh ketika sahabatnya melakukan tindakan kejahatan. Pelaku kejahatan harus dihukum, dan hukuman yang diberikan kepada pemimpin dan pengikut akan sama berat. Themistocle bisa kita jadikan pembelajaran. Dia adalah tokoh terkuat dan paling termasyhur di seluruh Yunani, dan dengan memimpin prajuritnya dalam perang Persia, dia menyelamatkan mereka dari perbudakan. Akan tetapi kemudian reputasinya memburuk dan akhirnya diasingkan. Seharusnya dia menerima saja apa yang diminta oleh para rekan-rekannya yang tidak tahu diri, meski itu tidak adil dan ia menolak. Dia justru bersikap seperti yang dilakukan Coriolanus di Roma 20 tahun sebelumnya. Kedua tokoh ini melawan rekan-rekan mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak bisa mencari sekutu untuk membantu mereka, sehingga mereka pun bunuh diri. Keterlibatan dengan pelaku kejahatan tidak bisa dibenarkan dalam persahabatan seperti apapun, dan Themistocle serta Coriolanus telah dianggap sebagai penjahat. Sebaliknya, keterlibatan tersebut harus diganjar seberat-beratnya, agar tidak ada lagi orang yang merasa perlu mendukung sahabat yang memberontak pada negaranya sendiri. Ironisnya, terkait dengan situasi sekarang di Roma, aku mengkhawatirkan hal yang sama akan segera terulang. Keadaan Roma saat ini membuatku gelisah. Aku pun sungguh mencemaskan nasibnya kelak di masa depan ketika aku sudah tiada. Jadi dari sekian banyak peraturan persahabatan, ada satu yang paling utama. Jangan pernah meminta sahabatmu melakukan sesuatu yang tidak baik, dan jangan pernah penuhi permintaannya kecuali itu sesuatu yang benar. Jika untuk kebaikan, lakukanlah tanpa diminta. Kalian harus selalu siap membantu, jangan menunda. Tawarkan saran kalian secara sukarela dan tanpa keraguan. Kalian pun harus selalu mendengarkan baik-baik jika sahabat kalian memberikan saran yang bagus. Namun ketika kalian yang sedang memberi saran, gunakan posisi kalian sebagai sahabat untuk berbicara apa adanya, dan jika situasi menuntut, lakukan dengan agak keras. Jika kalian kelak juga menerima saran yang keras, dengarkan dan bertindaklah sesuai yang disarankan. Aku mendengar beberapa pandangan aneh para tokoh Yunani yang dijunjung sebagai orang-orang bijaksana. Aku memahaminya, meski karakter seperti ini biasanya cenderung mencolok. Hal yang kumaksud adalah anjuran dari beberapa aliran untuk tidak menjalin persahabatan sama sekali, agar tidak perlu ada orang yang bersusah-susah demi orang lain. Menurut hipotesis ini, semua orang sudah memiliki masalah yang banyak, sehingga sangatlah melelahkan untuk terlalu terlibat dalam masalah orang lain. Dengan demikian, jalan terbaik adalah menjalin persahabatan selonggar mungkin, kemudian mengencangkan atau mengendurkan keeratannya sesuka hati. Argumen pun dilanjutkan.
Inti dari hidup yang bahagia adalah kebebasan dari kepedulian yang tak akan bisa terwujud jika kita mencemaskan nasib orang lain. Aku pun diberitahu sebuah paham lain yang lebih kejam. Aku baru saja membahas hal yang serupa. Paham ini menekankan persahabatan harus dijalin bukan demi perasaan kasih sama sekali, tapi demi keuntungan timbal balik. Itu berarti orang-orang yang paling diuntungkan oleh persahabatan adalah mereka yang memiliki keinginan dan tubuh yang paling lemah. Para wanita tak berdaya yang akan lebih membutuhkan perlindungan daripada lelaki, orang-orang miskin yang lebih butuh dari orang kaya, serta orang yang nasibnya tidak sebaik orang-orang beruntung. Sungguh filosofi yang aneh. Orang-orang yang menyukai teori semacam ini sama saja seperti sedang memindahkan matahari dari langit. Filosofi ini memusnahkan persahabatan dari hidup, sementara persahabatan adalah karunia terindah dan paling luhur dari para dewa kepada manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan kebebasan dari kepedulian? Sepintas itu tampak menarik, tetapi kenyataannya seringkali bukan itu yang kita butuhkan pada beberapa peristiwa. Tidak ada lagi kesesatan yang lebih buruk dari penolakan untuk berbuat kebajikan, atau secara sengaja berhenti melanjutkannya hanya karena enggan direpotkan. Tentu saja kita mungkin akan terhindar dari masalah. Di saat yang sama, paham ini menganjurkan kita menghindari perilaku yang baik, karena sikap itu selalu menimbulkan banyak masalah akibat keharusannya menyingkirkan segala hal yang berlawanan dengan kebaikan. Sebagai contohnya, ketika kebaikan menyingkirkan kejahatan, kendali dari menumbuhkan kepatuhan dan keberanian menyingkirkan sifat pengecut. Jelas sekali, orang yang paling membenci ketidakadilan adalah mereka yang adil. Musuh terbesar dari sifat pengecut adalah keberanian, dan musuh paling berbahaya dari perilaku aib adalah orang-orang bajik. Sudah sepantasnya mereka yang berakal sehat menerima hal yang baik dan mengutuk hal yang buruk. Dengan kata lain, orang yang bijaksana tidak mungkin terbebas dari beban, kecuali kemanusiaan benar-benar sirna dari hatinya. Dengan demikian, menghapuskan persahabatan dari kehidupan kita hanya karena kita tidak ingin direpotkan orang lain akan menjadi kesalahan terbesar. Jika kita menghapus segala emosi manusia, tidak akan ada perbedaan lagi di antara manusia dan hewan, karena bahkan hewan pun memiliki perasaan. Bahkan perasaan pun ada di antara manusia dan akar pohon, batu atau benda-benda mati yang bisa disebutkan. Siapapun yang berkata bahwa cara menjadi orang baik adalah menjadi pribadi sekeras besi, tidak perlu didengarkan. Pada banyak aspek hidup dan terutama terkait dengan persahabatan, kebaikan adalah sesuatu yang sensitif dan dinamis. Persahabatan seperti cairan yang bereaksi terhadap panas dan dingin. Ketika sahabat berbahagia, perasaan itu juga dirasakan, dan ketika sahabat bersedih, kita turut bersimpati. Seperti yang telah kuakui, persahabatan sudah pasti akan membuat kita repot, bahkan cukup sering. Akan tetapi tidak boleh membiarkan hal itu sepenuhnya menghapuskan persahabatan dari kehidupan kita. Itu sama seperti menolak standar moral, karena penegakan standar moral pun menuntut upaya keras dan akan menyusahkan. Sekali lagi, persahabatan terjalin ketika melihat kualitas yang baik dari seseorang, dan ada sama orang baik yang ingin mendekatinya, maka lahirlah rasa kasih. Jika kita membiarkan diri sebagaimana yang sering terjadi, silau dengan hal-hal yang tidak berarti seperti jabatan kenegaraan, reputasi, arsitektur yang indah, pakaian mahal, dan kekayaan pribadi, maka rasanya sangat tidak mungkin jika bertemu orang terhormat yang penuh kasih sayang, dan kita tidak terpesona olehnya, lalu ingin membalas kehangatannya. Tentu saja tidak masalah jika kita melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan dan bertukar bantuan. Namun pendorong terbesar terjalinnya persahabatan tetaplah kesamaan karakter. Artinya orang yang baik pasti tertarik dengan orang yang baik. Dia ingin berkawan karena karakternya. Ia mendekati sesuatu yang alamiah seolah keduanya berhubungan darah. Alam akan selalu mendorong terjadinya hal yang sesuai dengannya. Fannius dan Saviola, menurutku, itulah alasan logis dan jelas mengapa manusia saling merasakan dorongan dari alam untuk menjalin persahabatan.
Perasaan yang luhur ini ada dalam orang-orang biasa. Tidak ada yang buruk, menyusahkan atau sombong dari kebaikan. Kebaikan melindungi sisi bangsa dan menjaganya dengan baik. Tentu itu tidak bisa dilakukan jika kebaikan tidak memuat perasaan kasih di antara para penduduknya. Siapapun yang ingin mengatakan bahwa persahabatan terjalin hanya karena keuntungan, menurutku adalah orang yang selalu menuntut sebanyak mungkin dari rekan mereka. Sesuatu yang kita nikmati dari seorang sahabat bukanlah keuntungan yang kita dapatkan dari mereka, tetapi kasih sayang. Keuntungan praktis yang menyertai kasih sayang ini hanya akan memuaskan jika berasal dari hati yang hangat. Tidak benar jika kita mengatakan bahwa orang-orang menjalin persahabatan demi melengkapi kelemahan mereka. Sebaliknya, teman yang paling pemurah dan membebaskan adalah mereka yang sedikit sekali menuntut orang lain. Karena mereka sendiri sudah memiliki kesejahteraan dan kekuasaan. Paling utama adalah kebaikan yang merupakan sumber daya terkuat manusia. Mungkin rasanya membingungkan jika teman kita tidak kekurangan apapun. Contohnya dalam penugasannya sebagai pejabat negara dan anggota militer. Jika si Vio tidak membutuhkan saran atau bantuan dariku, berarti aku tidak bisa menunjukkan betapa diriku sangat menyukainya. Akan tetapi, persahabatan tidak dibangun dari keuntungan. Prosesnya justru sebaliknya. Jika orang-orang yang terbiasa hidup demi kesenangan sendiri ingin membahas persahabatan, maka mereka tidak perlu didengarkan. Mereka tidak memahami topik ini, baik secara praktik maupun teori. Aku yakin kita semua sepakat bahwa tidak ada manusia di dunia yang mau hidup bergelimang harta jika sebagai gantinya dia tidak bisa menyayangi atau disayangi. Begitulah cara tiran hidup, tanpa rasa saling percaya, tanpa persahabatan, tanpa jaminan akan adanya kasih sayang. Dalam kehidupan mereka hanya ada kegelisahan dan kecurigaan, tak ada tempat untuk persahabatan. Hal itu dikarenakan orang-orang tidak mau menyayangi sosok yang mereka takuti atau sosok yang ditakuti tiran itu sendiri. Para tiran tentu saja dihormati, tetapi rasa hormat itu tidak tulus dan berlangsung singkat. Ketika penguasa seperti ini lengser, sebagaimana sepantasnya, akan terlihat jelas betapa sedikit sahabat yang mereka miliki. Menurut sejarah, Tarquinius Superbus menjadi contoh nyata ketika dia diasingkan. Dia berkata, "Aku menjadi tahu siapa sahabat sejatiku dan siapa yang bukan ketika aku tidak lagi berada di posisi yang tidak bisa lagi menguntungkan mereka." Namun Tarquinius adalah seorang perundung yang kejam dan aku ragu dia bisa memiliki teman. Karakternya tidak memungkinkan itu, dan ketika seorang manusia memiliki harta melimpah dan kekuasaan yang terlampau tinggi, tidak mungkin ada persahabatan tulus di sana. Gelimang harta tidak sekedar memabukkan, tetapi juga membutakan yang memilikinya. Mereka menjadi pembangkang dan orang yang paling mengerikan adalah mereka yang terbutakan oleh harta. Sudah banyak contoh bagaimana jabatan militer, kekuasaan, dan keberhasilan mengubah seorang yang tadinya baik dan menyebabkan mereka memutus persahabatan yang lama untuk mencari yang baru. Saat manusia memiliki kekayaan, harta benda, sumber daya, dan apapun yang bisa dibeli dengan uang, kuda, budak, pakaian mewah, piring mahal, maka bodoh sekali jika dia tidak mencari sahabat. Karena sahabat adalah harta terbaik dalam hidup ini. Lagi pula ketika seorang berhasil mendapatkan benda yang bersifat material, dia tidak tahu siapa yang sebenarnya diuntungkan pada akhirnya. Tidak tahu demi siapa dirinya bersusah payah mendapatkan semua itu. Kepemilikan kemewahan yang seperti itu bisa berganti dan akan berpindah tangan ke orang selanjutnya yang duduk di kekuasaan. Di satu sisi, persahabatan adalah aset yang kokoh dan bertahan lama. Meski manusia berhasil meraih materi yang bersifat sementara, hidupnya tidak akan bahagia jika tidak memiliki sahabat. Sungguh banyak ilham yang bisa kita petik. Kita tetap harus menetapkan batas dan larangan dalam menyayangi sahabat. Aku tahu 3 jawaban berbeda untuk pertanyaan ini, dan aku tidak menyukai semuanya. Pendapat pertama adalah kita harus memperlakukan sahabat sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Kedua adalah kasih sayang yang diberikan harus sesuai dengan penghormatan mereka kepada kita.
Pandangan ketiga adalah nilai yang dijunjung dari sahabat kita haruslah nilai yang mereka junjung pada diri mereka sendiri. Seperti yang telah kukatakan, aku tidak menyetujui satupun pernyataan tersebut. Pernyataan pertama tentang manusia yang harus berlakukan persahabatnya sesuai dengan perlakuannya kepada diri sendiri adalah kekeliruan. Tidak boleh mendambakan apa yang kita lakukan demi orang lain. Demi sahabat, kita harus siap meminta bahkan memohon pertolongan dari orang yang berkedudukan lebih rendah sekalipun. Kita juga harus siap mengajukan syarat sebanyak mungkin. Tindakan yang akan aneh jika dilakukan demi kepentingan diri, tetapi terhormat jika dilakukan demi membantu sahabat. Orang-orang yang baik rela membuang atau kehilangan keuntungan pribadi dengan sengaja agar sahabat mereka yang mendapatkannya. Pernyataan kedua yang membatasi persahabatan dalam ranah pertukaran jasa dan perasaan mereduksi maknanya menjadi sekedar keseimbangan balasan dan pemberian yang diperhitungkan secara sama. Bagiku persahabatan adalah hal yang lebih kaya dan melimpah. Persahabatan tidak mementingkan apakah yang diberinya lebih besar daripada yang diterimanya. Rasa takut akan kehilangan sesuatu atau berlebihan dalam mengukur persahabatan bukanlah pandangan yang tepat. Akan tetapi, pandangan yang ketiga adalah yang terburuk. Pandangan ini adalah teori tentang penilaian para sahabat terhadap seseorang berdasarkan penilaian akan dirinya sendiri. Seringkali manusia terlalu memandang rendah dirinya atau terlalu pesimis mengenai perkembangan dirinya dalam menjadi lebih baik. Jika demikian, tidak seharusnya seorang teman menerima penilaian dari sahabatnya. Justru sebaliknya, yang harus dia lakukan adalah berusaha meningkatkan kepercayaan diri sahabatnya dan mengubah pandangannya terhadap kapasitas diri sehingga menjadi lebih optimis. Jelas sekali ketika pandangan tersebut adalah definisi persahabatan yang tidak bisa diterima dan kita harus mencari makna yang lain. Namun pertama-tama aku harus menyebutkan satu pandangan lain yang dulu juga tidak terlalu disukai oleh Scipio. Pandangan lain yang dimaksud adalah keyakinan bahwa kita harus menyayangi sedemikian rupa seolah kelak akan membenci. Scipio menganggap ide ini tidak sejajar dengan persahabatan sejati. Dia menolak mengakui pandangan termasyhur yang diucapkan oleh Bias, yang termasuk salah satu dari 7 orang bijaksana. Scipio lebih percaya bahwa pernyataan tersebut diucapkan oleh seorang yang berkarakter buruk, mungkin seorang politikus yang ingin meningkatkan karir dengan menghalalkan segala cara. Bagaimana mungkin bersahabat dengan seseorang, sementara terus berasumsi bahwa dia kelak menjadi musuh kita? Jika memang demikian caranya, kita seakan-akan berharap sahabat tersebut akan terus berbuat jahat. Sementara itu, jika dia bersikap amat baik, kita harus merasa iri, tertekan, dan cemburu. Jadi siapapun yang mengatakan pendapat ini, dampak dari perkataannya bisa menghancurkan persahabatannya. Pandangannya benar, justru berkebalikan dari itu. Kita harus menanamkan dalam pikiran jangan pernah berteman dengan orang yang akan benci nanti. Scipio menekankan jika memang salah dalam memilih teman, kita hanya bisa menerimanya. Apapun yang terjadi nanti, kita tidak perlu mengubah pertemanan menjadi permusuhan. Jadi kita belum menemukan cara yang tepat untuk mendefinisikan persahabatan. Inilah saranku. Ketika dua orang berkarakter baik berteman, mereka pasti saling berbagi pemikiran dan cita-cita. Meski salah satunya memiliki ambisi yang mungkin tidak terlalu buruk, tetapi membutuhkan bantuan kita karena reputasi atau hidupnya dipertaruhkan. Kita boleh sedikit mengabaikan standar moral yang kaku. Maksudnya adalah melakukan tindakan yang tak terlalu melanggar peraturan, karena persahabatan pun memiliki batas. Tadi telah kusebutkan ancaman terhadap reputasi juga hidup seseorang, karena memang manusia berhak untuk mempertahankannya. Perlu diingat bahwa dalam karir kenegaraan, keakraban dari sang pejabat negara adalah senjata yang dahsyat. Memperoleh persahabatan dengan menyanjung tentu saja keliru. Namun tentu saja reputasi ini diperoleh tanpa bertindak di luar batas moral sedikit pun. Mari kita kembali ke Scipio, karena dia berpendapat banyak mengenai topik ini. Sebagai contohnya, dulu dia mengeluhkan bahwa orang-orang rela bersusah payah demi segala hal kecuali demi persahabatan. Semua orang hafal jumlah kambing dan domba yang mereka miliki,
tapi tak ada yang tahu berapa banyak teman yang dia miliki. Mereka rela berusaha payah memelihara hewan ternak, tapi si Pio yakin tidak ada yang memilih persahabatan. Tidak ada satupun yang menunjukkan tanda atau kriteria cocok atau tidaknya dia untuk persahabatan. Para sahabat yang kita pilih harus orang yang baik, stabil, dan bisa diandalkan. Namun, karakter seperti itu amat langka dan sulit untuk memilih mereka kecuali melalui pengalaman langsung. Masalahnya, pengalaman tersebut baru bisa dialami setelah persahabatan terjalin. Itu berarti persahabatan harus terjalin terlebih dahulu. Dan karakter penentu cocok atau tidaknya baru bisa diketahui nanti. Dengan demikian, tidak mungkin persahabatan diuji di awal. Siapapun yang berakal pasti akan bersikap seperti pengendara kereta perang yang memasang kendali kepada timnya dan memeriksa beragam reaksi atas kebaikannya. Dalam hal ini, setidaknya ia bisa melakukan semacam ujian awal sebagaimana manusia menguji kuda-kudanya. Sebagai contohnya, seorang teman yang mungkin tidak bisa diandalkan dalam hal keuangan yang kecil, sementara ada seorang teman lainnya yang tidak pernah tergoda sejumlah kecil uang, tetapi kemudian tergoda jika jumlah uangnya besar. Benar, ada beberapa orang yang menganggap penilaian persahabatan berdasarkan uang adalah hal yang tercela. Akan tetapi, seringkali kita melihat orang yang bersiap mengorbankan temannya demi karir politik atau militernya. Jika pilihan yang ada adalah jabatan menggiurkan dan persahabatan, seringkali pilihan pertamalah yang dimenangkan. Manusia memang lemah akan kekuasaan. Bahkan meski seseorang telah menghinakan diri dengan mengabaikan para sahabatnya demi meraih kekuasaan, dia tetap merasa yakin kesalahannya bisa dibenarkan, karena tujuannya sungguh tidak bisa ditolak. Dengan demikian, orang-orang yang terlibat dalam politik atau urusan kenegaraan merasa persahabatan sangat sulit dicari, di mana kita bisa mencari seseorang yang bersedia membantu perkembangan karir sahabatnya melebihi dirinya. Lagi pula, jika ada pejabat negara yang mengalami kesulitan, orang-orang merasa enggan dan berat hati untuk bersahabat dengannya. Mereka yang rela untuk menemaninya sungguh sedikit, seperti perkataan Ennius, teman yang ada kala dibutuhkan adalah sahabat sejati. Ada dua situasi berkebalikan yang menunjukkan kedangkalan dan ketidaksetiaan sebagian besar manusia. Ketika mereka bahagia, mereka melupakan teman-temannya, dan ketika mereka sedang menderita, teman-temannya meninggalkannya. Siapapun yang berhasil menjadi seorang teman yang sungguh-sungguh selalu ada dan setia pada kedua situasi tersebut, jelas adalah manusia yang langka dan termasuk manusia luar biasa. Fondasi untuk kesetiaan kuat yang kita cari dalam persahabatan adalah kepercayaan. Kepercayaan tidak terpisahkan dari persahabatan. Kita ingin sahabat adalah orang yang lugas, hangat, dan bersahaja. Dengan kata lain, kita berharap ia memiliki minat yang sama. Itulah yang menjadi dasar kepercayaan. Tidak ada orang jahat atau berkarakter buruk yang membuat kita ingin percaya. Orang-orang yang tidak bisa berbagi derita, tidak bisa bersimpati, tidak bisa dipercaya atau diandalkan sebagai teman. Perlu kutambahkan satu syarat lagi. Seorang sahabat sejati tidak akan senang mengkritikmu. Lalu ketika ada orang lain mengkritikmu, dia tidak akan mendengarkan. Kedua, keterangan itu sangat relevan dengan keterandalan. Semua itu mengulangi apa yang kutekankan di awal. Hanya orang baik yang bisa menjadi sahabat. Dengan demikian, ketika orang baik atau orang bijaksana menjalin persahabatan, mereka melakukannya dengan mengikuti dua peraturan. Pertama, tidak boleh ada kepura-puraan atau kemunafikan sedikit pun. Orang yang terhormat lebih memilih membenci secara terang-terangan dibandingkan menutupi kebusukannya dengan ekspresi palsu. Jika ada seorang yang mengkritik sahabatnya, dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga tidak mempercayai atau mencurigai sahabatnya sedikit pun. Kedua, seorang sahabat akan bersikap dan berbicara dengan ramah karena kedua hal itu penting untuk hubungan apapun. Berdiam diri dan bersikap kaku setiap saat mungkin tampak mengagumkan, tetapi persahabatan bersifat lebih bebas, lebih rileks, lebih terbuka, dan mengharuskan kita bersikap ramah dan bersahaja. Sekarang muncul satu pertanyaan lagi. Bolehkah para sahabat baru dengan asumsi mereka pantas menyandang status itu diposisikan di atas sahabat lama sebagaimana kita lebih memilih kuda muda dari yang tua?
Namun ini bukan pertanyaan yang perlu diajukan. Ada beberapa hal yang bisa kita miliki dengan mudah, tetapi tidak dengan persahabatan. Semakin lama seorang sahabat, semakin baik kualitas pertemanan kita. Seperti anggur yang semakin lezat seiring bertambahnya usia. Memang benar bahwa orang-orang harus berjuang bersama untuk waktu yang lama sebelum mereka tahu arti dari persahabatan sejati. Aku tidak bermaksud meremehkan persahabatan baru. Asumsiku adalah persahabatan baru seperti buah yang akan merekah, seperti jagung yang akan berbuah ketika musim panen tiba. Akan tetapi persahabatan yang lama harus dipertahankan. Waktu dan kehangatan yang terjalin tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika kita kembali ke analogi kuda, maka semua orang pasti memilih kuda yang sudah terlatih daripada kuda baru yang masih liar dan tidak familiar. Kebiasaan tertanam kuat pada sikap kita bahkan terhadap benda-benda tidak bergerak. Sebagai contohnya, tempat yang lama kita tinggali pasti menimbulkan kerinduan. Tidak peduli seliar atau sesulit apapun tempat itu. Ada satu hal penting harus ditekankan dalam persahabatan. Orang yang berjabatan lebih tinggi harus menyejajarkan dirinya dengan yang berjabatan lebih rendah darinya. Seringkali ada satu sahabat yang menonjol di antara orang-orang lainnya, sebagaimana Scipio yang menonjol dalam kelompok kami. Tetap saja dia tidak pernah memosisikan dirinya di atas Philus, Rapilius, Mummius, bahkan teman-temannya yang jabatannya berada di bawahnya. Kakaknya, Quintus Maximus, seseorang yang hebat meski tidak bisa menyamai Scipio, amat dihormati olehnya karena Quintus lebih tua. Harapan terbesar Scipio adalah agar semua sahabatnya mendapatkan kedudukan yang layak, bahkan justru kehilangan hanya karena bersahabat dengannya. Sikap itu yang harus diikuti oleh semua orang. Jika ada seseorang yang unggul dari segi karakter, kecerdasan, atau kekayaan, tugasnya adalah mendayagunakan kemudahan yang dimiliki untuk rekan dan teman-temannya, yakni memastikan semua orang terdekatnya merasakannya. Sebagai contohnya, jika orang tuanya adalah orang miskin, maka tugasnya adalah meningkatkan status dan strata sosialnya. Dan jika kerabatnya ada yang mengalami kekurangan dalam kemampuan atau kesejahteraan, dia harus membantu mereka dengan hartanya. Ini mirip dengan situasi dalam kisah seseorang yang harus hidup penuh keterbatasan karena asal-muasal keluarganya tidak diketahui. Lalu akhirnya diketahui bahwa dia anak seorang dewa atau raja, tapi masih menyayangi gembala yang selama bertahun-tahun sebelumnya dipercayainya sebagai orang tua. Jika ada seseorang dengan jabatan penting di dunia nyata memiliki orang tua kandung yang miskin, maka perasaannya kepada mereka pasti tetaplah kuat. Bagaimanapun cerdasnya dan baiknya karakter kita, sebaik-baiknya manfaat adalah jika bisa membagi keduanya dengan orang-orang terdekat dan terkasih. Dengan demikian, dalam hubungan persahabatan atau rekan kerja, penting sekali jika teman yang lebih kuat menempatkan dirinya sejajar dengan yang lebih lemah. Lalu untuk yang lebih lemah tidak perlu merasa tertekan karena sahabatnya lebih unggul dari segi bakat atau jabatan. Pada kenyataannya, dalam situasi tersebut, pihak yang lebih lemah seringkali mengeluh dan membenci. Ini cenderung terjadi ketika mereka yakin bisa memberikan pertolongan sebagai sahabat kepada temannya hingga harus memaksa diri. Namun orang yang mengeluhkan seberapa banyak yang telah dilakukannya untuk membantu seseorang sungguh menjemukan. Tentu saja orang yang dibantu harus selalu mengingatnya, tapi orang yang membantu seharusnya diam saja. Kesimpulannya, pihak yang berposisi lebih tinggi tidak hanya harus menyejajarkan diri dengan rekannya, tetapi juga wajib berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat temannya hingga sejajar dengannya. Beberapa orang menjadikan persahabatan sebagai suatu yang tidak mengenakan karena mereka mudah percaya bahwa mereka diremehkan. Namun orang-orang yang berpikir demikian biasanya adalah mereka yang merasa bahwa mereka memang pantas diremehkan. Demikian pula dengan menyalahartikan persahabatan, tidak hanya melalui perkataan tetapi juga tindakan. Maksudnya adalah kita harus membantu teman dengan sebaik mungkin, tetapi juga sesuai dengan kemampuan orang yang akan dibantu dalam hal menerimanya. Betapapun terpandangnya diri kita, mustahil untuk membantu kenaikan jabatan semua teman hingga jabatan tertinggi di Roma.
Contohnya, Scipio bisa menaikkan jabatan Publius Rupilius menjadi konsul, tetapi kemudian tidak dengan kakaknya, Lucius. Meski kita memiliki kuasa untuk memberikan apapun yang diinginkan teman, tetap saja sejauh mana kemampuan teman harus dipertimbangkan. Bisa dikatakan keputusan mengenai persahabatan harus ditentukan setelah kita matang secara fisik dan pikiran. Seseorang yang menyukai berburu dan bermain bola semasa kecilnya tidak bisa dianggap akan terus berkawan dengan orang yang memiliki minat yang sama pada masa itu. Jika seperti itu prinsipnya, maka perawat dan budak yang mengantar ke sekolah adalah sahabat, karena merekalah orang-orang yang pertama kita kenal. Kita tidak boleh meninggalkan mereka, tetapi hubungan dengan mereka harus ditinjau dari pandangan berbeda. Persahabatan yang terjalin ketika seseorang masih anak-anak tidak mungkin bertahan lama. Kepribadian anak-anak berubah, demikian pula seleranya, dan selera yang berubah mengakhiri pertemanan. Alasan seorang pria jahat tidak bisa berteman dengan pria yang baik adalah perbedaan besar karakter dan selera mereka. Ada satu lagi peraturan yang berguna, jangan biarkan niat baik kita kepada teman menjadi berlebihan, hingga justru mengacaukan tujuannya dan bukan membantunya. Ini sudah terlalu sering terjadi. Sebagai contohnya, aku akan meminjam kisah dari mitologi. Jika Neoptolemus mendengarkan Lycomedes yang telah membesarkannya, dia tak akan pernah menyerang Troy, karena pria tua itu memohon kepadanya untuk tidak pergi. Urusan penting sering kali mengharuskan persahabatan berakhir, dan siapapun yang berusaha mencegahnya karena itu bisa membuatnya bersedih. Hal itu menunjukkan karakter lemah, lembek, dan bersikap tidak adil sebagai seorang teman. Kita harus terus mempertimbangkan seberapa banyak yang akan diminta dari sahabat, juga seberapa banyak yang akan diberikan kepadanya.